pangainku Rikau silang tantang paralele Silang tantang paralele. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Obrolan Khusus. Apa kabarnya Anda saat ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di obrolan khusus kita akan bersama dengan tema khusus Astacita Publikasi Pariwisata, yaitu produk lokal mendongkrak pariwisata. Kira-kira bagaimana pembahasan kita? Baik, di studio sudah ada narasumber kita, dosen prodi UPW Poltekpar Makassar, Ibu Atriana Jabar Espar MMpar. Baik, langsung aja kita menyapa beliau, Ibu Atriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masih sedikit ada ketegangan karena sebelum kesini ada 2 ujian sidang. Ada ujian sidang ternyata. Iya, tapi alhamdulillah udah dilewati ya, Bu Atriana. Oke, kita akan membahas ini terkait dengan produk lokal mendongkrak pariwisata. Nah, Ibu Atriana, tentunya topik kita hari ini sangat inspiratif ya, kisah sukses dari lapangan, cerita inspiratif tentang produk lokal yang mendongkrak pariwisata. Mengapa sih penting sekali bagi sektor pariwisata kita untuk mengutamakan penggunaan produk anak bangsa nih? Baik, panggilnya Kak Dewi. Iya, Oke, benar. Kak Dewi. Saya ini dosen tetap di program studi usaha perjalanan wisata diploma 4, dan mengenai tentang produk kami lebih kepada pelayanan sebenarnya yang diutamakan di situ. Tapi tidak terlepas dari produk ini, saya mau cerita sedikit seperti ini. Iya. Di prodi saya itu perjalanan ada metode pembelajaran secara field trip. Field trip itu kita bawa dia ke destinasi populer yang ada di Sulawesi Selatan. Contohnya ada di Tanah Toraja dan di Toraja Utara. Nah, ketika mahasiswa pada saat berjalan atau melakukan field trip, best practice yang kita buat adalah dalam bentuk itinerary. Itinerary kan rencana perjalanan wisata. Salah satunya adalah shopping. Nah, shopping ini mereka mereka buat dengan semenarik mungkin, tidak mengajarkan mahasiswa untuk berbelanja saja. Tapi jauh dari itu mereka menganalisa saat inspection di sana bahwa ketika dia dibawa ke suatu tempat atau souvenir shop yang sifatnya tradisional atau dia sifatnya sebuah souvenir shop yang dalam bentuk bangunan, dia sudah tahu bahwa produk yang dijual itu tidak jauh berbeda. Tapi dia sudah tahu kalau saya bawa wisatawanku dengan budget seperti ini, cocoknya di sini. Kalau saya bawa budgetnya seperti ini, saya bawanya ke sini. Dan sangat amat penting produk lokal itu ditampilkan bagi wisatawan. Iya. Sangat amat penting. Oke, nah ini bisa kalau dari kacamata Ibu sendiri, bagaimana Ibu melihat potensi pariwisata kita saat ini? Khususnya di Makassar dan sekitarnya. Oke, kalau ditanya potensi, Makassar itu bukan potensi lagi, tapi sudah aset. Sudah aset yang harus dikembangkan, dijaga, dan kalau perlu destinasi yang baik itu seperti ini. Dalam 1 tahun ke depan dan tahun ke depannya lagi ada surprise. Jadi wisatawan itu kan datang ke suatu destinasi karena dia tidak dapat di tempat tinggalnya. Iya. Jadi ketika saya datang ke suatu destinasi, saya tidak dapat ada di sini, tapi saya bisa rasakan yang seperti itu di destinasi yang saya akan tuju. Makanya saya bilang, kalau sudah dinyatakan aset, lebih baik kita menjaga, melestarikan. Kalau bisa kita kembangkan dari tahun ke tahun supaya wisatawan yang kita dapat itu bukan cuma dari segi market itu saja, tapi pengembangan market untuk wisatawan datang lagi ke Makassar. Oke, nah kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana produk-produk lokal baik itu kuliner, kerajinan atau bahkan seni pertunjukan ini bisa menjadi daya tarik utama dan mendongkrak pariwisata suatu daerah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Makassar itu bukan potensi lagi tapi aset. Apalagi di Makassar itu daya tarik wisatanya sudah beragam
dan ada eventnya. Nah itu dia yang sesuatu yang menarik atau yang bisa mendatangkan wisatawan dari luar atau dari wisatawan domestik saja datang ke Makassar ya sesuatu hal yang membuat dia penasaran apa yang dia tidak dapat, dan Makassar punya itu. Saya yakin Makassar punya itu. Makassar bisa berkembang dari tahun ke tahun dengan mengembangkan daya tarik wisatanya, event-eventnya dengan anak mudanya yang penuh kreativitas. Itu sangat apa ya istilahnya, Makassar bisa seperti itu. Oke. Nah ini bisa Ki berikan gambaran awal apa saja jenis produk lokal yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai pendukung pariwisata. Oke, kalau dikatakan produk sekali lagi, kalau saya berorientasinya perspektifnya sebagai dosen di perjalanan, saya lebih kepada standarisasi pelayanan. Ya, mahasiswa, saya ambil contoh dari mahasiswa saya dalam pelayanan itu, produk kalian boleh sama. Dan tidak ada produk yang istilahnya slightly different, tapi sama, hampir sama itu produk, tapi yang membedakan itu ada pelayanan. Tabe-tabemu Anda punya ketika dia ketemu dengan orang yang lebih dewasa, dia tabe-tabe, itu salah satu daya tarik juga bagi wisatawan asing. Kenapa seperti ini ketika dia lewat di depan saya? Iya. Nah, makanya standar dari pelayanan itu harus terjaga. Kita harus punya standar bagaimana memperlihatkan kepada wisatawan bahwa ini loh hospitality yang dimiliki. Makanya kalau dibilang kita punya pelayanan ya the best, karena kita masih istilahnya menjaga yang namanya kearifan lokal, seperti itu. Oke, baik. Buat Riana, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Oke. RRI
kita Indonesia. Produk lokal mendongkrak pariwisata. Dengan narasumber kita ada Ibu Atriana Jabar Espar Empar. Baik Bu Atriana, kita lanjut lagi ya. Oke, nah ini bagi pelaku pariwisata, baik itu hotel, restoran, agen perjalanan, atau pengelola destinasi, bagaimana cara efektif untuk mengintegrasikan dan mempromosikan produk lokal dalam paket atau layanan mereka? Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang akademisi, mengajarkan mereka secara fundamental bahwa kita tinggal di Indonesia dengan beragam sumber daya alam yang begitu melimpah, dan integrasinya kepada bidang di industri pariwisata itu sendiri, baik di hotel, perjalanan. Ya mungkin mereka semua di industri-industri tersebut, alhamdulillah sampai saat ini masih menggunakan produk lokal. Kalau kita lihat contohnya di transportasi, karena saya orang perjalanan biasanya melihat bahwa minuman yang digunakan kemasannya masih pakai produk lokal. Itu membanggakan buat kita semuanya. Terus kalau kita masuk ke hotel, amenitiesnya pun sudah menggunakan yang namanya produk-produk lokal. Bahannya sudah berasal dari daerah itu sendiri, itu membuat kita bangga. Ini bukan cuma mempromosikan ya, tapi memperkenalkan kepada wisatawan baik domestik maupun internasional bahwa sumber daya alamnya Indonesia itu bukan melimpah tetapi dikelola dengan baik. Dan ini juga tersalurkan di industri-industri pariwisata bahwa ya memang kita punya quality yang sudah mumpuni dan memadai. Seperti itu. Oke, apa saja tantangan yang sering dihadapi nih dalam mengutamakan penggunaan produk lokal dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Misalnya kualitas, terus kontinuitas pasokan, terus standarisasi dan lain-lain. Ya, kalau tantangannya masih kepada brand-brand yang ada di luar. Dan menurut saya kalau sebagai seorang akademisi selalu memberikan kepada mahasiswa dan terutama juga pada diri sendiri bahwa brand lokal atau produk lokal itu tidak kalah dengan produk yang ada di luar, karena kualitasnya memang sudah terjamin dan tentu saja kita hidup di Indonesia dan tentu alam itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Jadi kalau dibilang tantangan tidak juga, karena kalau promosi ya kita harus promosikan dan baiknya adalah menggunakan. Itu salah satu cara untuk menjaga gunakan dan kualitasnya terjaga seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai dosen di Poltek Par Makassar yang banyak berinteraksi dengan industri. Apakah Ibu punya cerita inspiratif nih atau contoh konkret dari daerah kita atau daerah lain di mana produk lokal berhasil mendongkrak pariwisata secara signifikan? Bisa diceritakan bagaimana prosesnya ini? Iya, oke, baik sekali pertanyaannya ini, menarik. Saya ambil contoh ini pada saat kita field trip. Mereka tuh dibawa ke destinasi unggulan yang ada di Sulawesi Selatan. Contoh paling konkretnya itu ketika mereka ke Tanah Toraja, kita ke Toraja Utara. Salah satu di itinerary-nya kita itu selalu shopping. Shopping yang di sini mengajarkan mahasiswa untuk inspection bahwa souvenir shop A dengan souvenir shop B itu tidak jauh berbeda produknya, dan kualitasnya juga tidak jauh berbeda. Dan mahasiswa itu selalu excited membeli perintilan dalam bentuk selendang-selendang yang motifnya Toraja, dan dia gunakan di tasnya dia. Sampai dia ketika dia kembali ke kampus, saya tanyakan, kenapa masih dipakai? Keren Ki Mem, suka yang seperti ini. Bahkan kita pernah ke destinasi Amatwa yang ada di Bulukumba, kita foto ala black costume. Mahasiswanya kami itu banyak juga berasal dari luar Sulawesi Selatan. Kita posting fotonya pakai serba hitam, laki-lakinya pakai pasapu hitam, dan dia menampilkan bahwa ini produk yang ada di Sulawesi Selatan. Dan itu semua orang tertarik untuk datang ke sana ya karena menggunakan produk dan memposting sesuatu hal yang tidak didapatkan oleh teman-teman yang berasal dari luar. Seperti itu. Jadi kapan lagi gitu ya? Iya, betul, betul. Iya. Dan hitung-hitung itu kan mempromosikan juga suatu wilayah gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini dari kisah sukses tadi, apa saja pelajaran penting yang bisa diambil oleh para pelaku usaha, UMKM dan masyarakat umum nih? Ya, yang pertama kualitas. Kualitasnya. Kualitas yang harus dijaga. Yang kedua adalah bahwa kalau mau orang mengetahui ini, jangan berhenti untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas dan mempromosikan. Dan tentu saja kalau
pelaku sudah melakukan itu semua, ya kita lagi sebagai masyarakat yang Iya. menggunakan dan betul-betul apa ya istilahnya banggalah menggunakan produk-produk dari mereka seperti itu. Karena kalau mereka sudah packagingnya bagus, kualitasnya sudah bagus, tapi kita sendiri sebagai masyarakat tidak aware atau tidak menggunakan produk dari mereka, itu sayang sekali. Jadi bukan cuma dari pelaku tetapi juga kepada masyarakat luas ya. Sama-sama lah kita punya feedback sama satu sama lain seperti Iya, iya. itu. Oke, baik. Ini bagaimana kita bisa membangun ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan dengan menjadikan produk anak bangsa sebagai tulang punggungnya. Apa peran pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha di sini? Ya, baik kalau dari perspektif saya sebagai seorang akademisi, kita di kampus itu punya inkubator bisnis. Mahasiswa juga punya mata kuliah kewirausahaan, entrepreneur. Dalam satu semester mereka di brainstorming bagaimana membuat suatu produk atau layanan yang sifatnya sustainable atau dia berkelanjutan. Nah, perannya kami dari seorang akademisi itu ya memberikan dia insight bagaimana sih membangun suatu produk yang ramah terhadap lingkungan. Ya tugasnya pemerintah mungkin bisa membantu promote atau bagaimana packagingnya. Nah, seperti itu. Jadi stakeholder bukan cuma dari peran dari akademisi, dari pemerintah, tapi seluruh lapisan termasuk masyarakat itu bisa apa ya bersama-sama untuk mempromosikan hal tersebut dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, produk atau layanan yang diciptakan seperti itu. Oke, baik. Buat Riana, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
obrolan khusus ya, masih dengan narasumber kita ada Ibu Adriana Jabar Espar Par. Baik, lanjut lagi nih Bu ya. Siap. Oke, nah ini bagaimana peran edukasi baik di kampus seperti Poltekpar maupun di masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan untuk menggunakan produk anak bangsa dalam sektor pariwisata. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di Poltekpar Makassar dan di program studi usaha perjalanan wisata, di kurikulumnya kita tuh sudah ada mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, tugasnya akademisi atau dosen yang mengajar di situ bukan cuma memberikan insight atau wawasan, tapi bagaimana dia bisa membuka kemampuannya dia dalam menciptakan atau meng-creating sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, setelah itu ketika dia sudah menciptakan atau meng-creating sesuatu itu, kita juga memberikan wadah kepada mereka untuk showing. Showingnya bukan cuma kepada teman-teman dia yang ada di Poltekpar Makassar, bahkan kita mengundang juga orang-orang dari luar sehingga produk yang mereka hasilkan ini bermanfaat. Kita sih berharapnya bisa sampai mendapatkan haki atau bisa juga di dalam bentuk dikembangkan dalam bentuk packaging, bahkan kalau bisa terjual dan digunakan secara luas oleh masyarakat seperti itu. Pokoknya dikawal terus ya. Dikawal terus, betul. Oke, nah ini selain itu bagaimana strategi promosi yang efektif untuk mengenalkan produk lokal kepada wisatawan? Ini baik domestik maupun mancanegara. Iya, kalau ditanya bagaimana caranya, anak muda sekarang sudah banyak tahu, terutama dalam penggunaan sosial media seperti TikTok. Mereka sudah bisa buat video yang apa ya istilahnya yang menarik, terus editingnya juga cepat, tapi dia dapatkan dia bisa menjangkau apa ya istilahnya masyarakat yang lebih luas. Dan ini juga salah satu banyak yang diteliti oleh mahasiswa saya. Bagaimana sih bisa meraup tadinya dia cuma calon menjadi wisatawan buat dia. Dan dia melihat contoh kalau dia menggunakan sosial media Instagram, dia lihat insight-nya kok yang fallback atau feedback itu cuma follower. Bagaimana saya bisa mengembangkan sosial media ini sehingga tadinya orang tidak tertarik melihat menjadi tertarik bahkan bisa membeli. Nah, itu dia salah satu bentuk yang mereka bisa buat membantu para industri perjalanan dengan kreativitasnya mereka, bukan cuma melewat sosial media tetapi juga kepada personal selling yang dia bisa lakukan ke orang-orang seperti itu. Nah, untuk para pendengar kita khususnya yang punya produk lokal atau ingin berkontribusi pada pariwisata, apa pesan utama Ibu agar mereka terus bersemangat dan bangga dengan produk anak bangsa? Iya, kalau seperti itu kami bisa memberikan saran seperti ini. Yang pertama kualitas, yang kedua adalah bahan baku yang diambil dari sumber daya alamnya kita, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan itu sangat melimpah, digunakan, dikelola dengan baik, dengan kualitas dan packaging yang sangat menarik sehingga wisatawan baik yang lokal, domestik maupun internasional bisa menggunakan yang seperti itu. Jangan khawatir, mudah-mudahan Makassar salah satu destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Selama masih ada wisatawan datang ke sini, produk lokal itu masih dicari. Bahkan dari promosi-promosi dari influencer juga selalu apa ya istilahnya mempromosikan dan menggunakan hal tersebut. Jadi jangan khawatir, tetap bersaing dengan produk luar, produk lokal tetap di hatinya masyarakat. Oke, keren. Nah, ini yang terakhir nih. Apa ini harapan Tabu ke depan untuk pariwisata Indonesia khususnya di Makassar agar semakin maju dan berkelanjutan dengan mengutamakan kekayaan produk lokal kita? Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan dari bahan bakunya, standarisasi dan pelayanan yang perlu kita jaga. Hospitality-nya orang Makassar, Bugis Makassar itu sangat apa ya istilahnya ikonik sehingga pada saat kita berbelanja senyumannya, layanannya dia itu yang bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang bukan cuma membeli tapi datang lagi menjadi repetitor untuk membeli atau menggunakan produk-produk lokal yang ada di masyarakat.
Mm-mm. Baiklah kalau begitu Bu Atriana, karena kita udah di penghujung acara, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di obrolan khusus kita. Terima kasih banyak Ibu atas wawasan dan cerita inspiratif yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita bisa mendorong lebih banyak pihak untuk mencintai dan menggunakan produk anak bangsa demi kemajuan pariwisata kita. Oke, kalau gitu makin sukses selalu untuk Ibu Atriana. Amin, amin, Ya, amin. selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Bu Atriana. Iya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam.